Pada 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat (BKR) dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Para perwira Resimen 4 Tangerang, yang sebagian besar adalah bekas perwira pembela tanah air PETA, mengusulkan pendirian Akademi Militer sebagai lembaga pendidikan militer untuk mencetak kader-kader TKR. Perwira yang menggagas ide ini antara lain Mayor Daan Mogot, Mayor Kemal Idris, Kapten Yopi Bolang, Kapten Taming, Kapten Enjon. Tujuan Akademi Militer ini adalah mencetak perwira berpendidikan militer untuk mengisi jabatan komandan seksi dalam Resimen 4 Tangerang serta Kesatuan TKR di Jakarta Raya dan Jawa Barat. Pada 10 November 1945, Markas TKR Jakarta mengeluarkan maklumat yang mengajak pemuda Indonesia mendaftarkan diri untuk dididik di Akademi Militer. Maklumat ini disiarkan melalui Harian Merdeka dan hasilnya lebih dari 1.000 orang mendaftar. Namun karena keterbatasan sarana, hanya 200 siswa yang diterima dengan usia 18-25 tahun dan berpendidikan SMP hingga perguruan tinggi. Akademi Militer ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Singgi di bawah Resimen 4 Tangerang, Mayor Daan Mogot sebagai direktur. Gedung Akademi Militer terletak 4 km dari pusat kota Tangerang, menggunakan bekas tempat pendidikan anak-anak nakal pada masa Belanda, yang pada masa Jepang digunakan sebagai pusat latihan pemuda, Seinendozo. Para siswa menjalani pendidikan ketat yang setara dengan Shudancho Peta pada zaman Jepang. Dalam 4 hingga 6 bulan, mereka dilatih menjadi komandan peloton atau calon perwira yang siap memimpin pasukan. Tugas-tugas Akademi Militer Tangerang antara lain: sejak 11 Desember 1945, siswa Akademi Militer mulai menjalankan berbagai tugas, di antaranya mengantarkan bahan makanan dan obat-obatan untuk interniran Sekutu Repui di Bandung, mengamankan pameran lukisan di Sekolah Kedokteran Tinggi Jakarta, kini Fakultas Kedokteran UI, yang dihadiri Presiden Soekarno dan Panglima Sekutu Letjen Sir Philip Christison. Operasi keamanan melawan pasukan Ubel-Ubel di Banten pada 14 Januari 1946. Mengawasi penyelundupan oleh kaki tangan Belanda di daerah perbatasan Jakarta, seperti Pesing, Rawabuaya, Ciledug, dan Serpong. Tugas selanjutnya adalah melucuti senjata tentara Jepang di Lengkong, Tangerang. Mayor Daan Mogot telah mencoba pendekatan damai kepada Komandan Jepang, Kapten Abe, tetapi tidak berhasil. Pada 23 Januari 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang, Letnan Kolonel Dan Yahya, berusaha mengatur pengambil alihan senjata melalui markas besar tentara Jepang di Jakarta. Namun perundingan tertunda karena Letkol Miyamoto sedang berada di Bandung. Keesokan harinya, ada laporan bahwa pasukan Nika Belanda telah menguasai Parung dan akan merebut depot senjata Jepang di Lengkong. Situasi ini mengancam Resimen 4 Tangerang, sehingga keputusan cepat harus diambil. Pada 25 Januari 1946, pasukan berjumlah 70 taruna Akademi Militer Tangerang, dipimpin Mayor Daan Mogot, serta didampingi Mayor Wibowo, Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan 1 Sutopo bergerak menuju Lengkong. Mereka membawa 8 serdadu India yang sebelumnya menyerah kepada Republik, dengan berpakaian layaknya pasukan sekutu agar tidak dicurigai Jepang. Pada awalnya pasukan Jepang percaya bahwa rombongan ini adalah gabungan TKR dan sekutu, sehingga mereka menyerahkan senjata tanpa perlawanan. Namun tiba-tiba salah satu serdadu India secara tidak sengaja meletuskan senjata. Akibatnya, pasukan Jepang yang masih bersenjata menganggap ini sebagai serangan, lalu melakukan serangan mendadak dengan senapan mesin, mortir, dan granat. Perlawanan dari para taruna tidak seimbang karena jumlah mereka sedikit dan persenjataan sederhana. Dalam pertempuran ini, Mayor Daan Mogot, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan Sutopo gugur. 33 taruna Akademi Militer Tangerang turut gugur. Mayor Wibowo dan beberapa taruna lainnya ditawan.
3 taruna, Usman Syarif, Sudarno, dan Menot Syam, berhasil lolos dan melaporkan kejadian ini ke markas Resimen 4 Tangerang. Pada 26 Januari 1946, diadakan perundingan dengan Jepang dan Sekutu. Sehari kemudian, pada 27 Januari 1946, tentara Jepang mengizinkan TKR membawa jenazah para taruna untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tangerang, sekarang dikenal sebagai Taman Taruna. Prosesi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Wiyogo, Letnan Joko Winarto, Letnan Kolonel Daan Yahya, Leimena, Menteri Kesehatan RI. Jenazah yang sebelumnya dikuburkan massal di Lengkong, kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tangerang sebagai bentuk penghormatan. Untuk mengenang pertempuran Lengkong, didirikan sebuah monumen di Kampung Cikecer, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong. Lokasi monumen ini berdekatan dengan perkebunan karet, sekitar 400 meter dari Tangerang. Pembangunan monumen dimulai pada 26 Januari 1967 dalam rangka 21 tahun peringatan pertempuran Lengkong, diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, diresmikan pada tahun 1973 oleh Letkol Suminto, Komandan Kodim setempat, berdiri di atas tanah seluas 2 hektar. Dengan demikian, pertempuran Lengkong merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menghadapi kekuatan yang lebih besar, para taruna Akademi Militer Tangerang bertempur hingga titik darah penghabisan. Pengorbanan mereka kini dikenang melalui Taman Taruna dan Monumen Lengkong sebagai bukti semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Saudara, salah satu perwira yang gugur dalam pertempuran Lengkong adalah Daan Mogot. Nama Daan Mogot diabadikan sebagai nama jalan utama di Jakarta Barat yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng hingga Tangerang. Berikut jejak juang Daan Mogot untuk bangsa dan negara. Daan Mogot, pejuang muda yang gugur di medan tempur. Kehidupan awal, Elias Daniel Mogot, atau lebih dikenal sebagai Daan Mogot, lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 28 Desember 1927. Ia adalah anak kelima dari 7 bersaudara, lahir dari pasangan Nikolaas Mogot dan Emilia Inkiriwang, Mien. Ayahnya merupakan hukum besar Ratahan dan kemudian menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat Hindia Belanda, serta Kepala Penjara Cipinang. Pada tahun 1939, ketika Daan berusia 11 tahun, keluarganya pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, dan menetap di Van Hoosplein, sekarang Jalan Mutia, Jakarta Pusat. Karier militer awal. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Daan Mogot yang saat itu baru berusia 14 tahun bergabung dengan Seinen Dojo, pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tangerang. Karena kepandaiannya, ia dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air (EPTA) di Bali pada tahun 1943. Di Bali, ia bertugas bersama 2 sahabat karibnya, Kemal Idris dan Zulkifli Lubis, serta mengikuti pendidikan gerilya di bawah pimpinan Kapten Yanagawa. Setelah itu, Daan bersama rekannya mendirikan sekolah untuk melatih calon anggota PETA. Pada tahun 1944, Daan kembali ke Jawa dan ditempatkan sebagai staf markas besar PETA di Jakarta hingga Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Perjuangan setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Daan Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dengan pangkat mayor di usia yang masih sangat muda, 16 tahun. Ia bertugas di bawah Letnan Kolonel Mofreni Momin dan menjadi bagian dari Resimen 4 Tangerang. Dengan pengalaman militernya, Daan bersama rekan-rekannya seperti Kemal Idris, Daan Jahja, dan Taswin menggagas pendirian Akademi Militer Tangerang, MAT.
Akademi ini resmi berdiri pada 18 November 1945 dengan Daan Mogot sebagai direktur pertama. MAT merekrut 180 kadet angkatan pertama dengan beberapa perwira dan bintara sebagai instruktur seperti Kapten Taswin, Kapten Tommy Prawirasuta, Kapten Rukman, Kapten Kemal Idris, Kapten Jopi Bolang, dan Kapten Enjon Jaja Rukmantara. Gugur dalam pertempuran Lengkong. Pada 24 Januari 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang, Mayor Daan Jahja, menerima informasi bahwa Belanda dan KNAL telah menduduki Parung dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkong, Tangerang. Untuk mencegah senjata jatuh ke tangan Belanda, Mayor Daan Mogot bersama 70 kadet MAT, 8 tentara Gurkha, dan beberapa perwira, termasuk Mayor Wibowo, Letnan 1 Soebianto Jojo Hadikoe Soemo, dan Letnan 1 Soetopo, berangkat ke Lengkong. Pada 25 Januari 1946, pasukan Daan Mogot tiba di depot senjata Jepang sekitar pukul 16. Mereka bernegosiasi dengan Kapten Abe, komandan Jepang di sana. Namun, tanpa sepengetahuan Daan, beberapa kadet telah mulai melucuti senjata Jepang. Tiba-tiba terdengar tembakan yang kemudian disusul oleh rentetan peluru dari 3 pos penjagaan Jepang yang tersembunyi. Pertempuran sengit pun pecah dengan pasukan Indonesia dalam kondisi tidak siap dan senjata yang kurang memadai. Mayor Daan Mogot terluka di paha kanan dan dada, tetapi tetap bertempur hingga akhirnya gugur setelah dihujani peluru oleh tentara Jepang. Sebanyak 33 kadet dan 3 perwira ikut gugur, sementara Mayor Wibowo dan 20 kadet lainnya ditawan. Pada 29 Januari 1946, 36 jenazah yang gugur dalam pertempuran Lengkong dimakamkan di Tangerang, dihadiri oleh tokoh nasional seperti Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim. Penghormatan dan warisan. Nama Daan Mogot diabadikan sebagai nama jalan utama di Jakarta Barat yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng hingga Tangerang. Selain itu, di lokasi pertempuran Lengkong didirikan monumen peringatan. Kisah kepahlawanannya juga menjadi inspirasi dalam pembuatan film Merah Putih 2009. Ironisnya, di saat Daan Mogot gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ayahnya justru dibunuh oleh perampok yang menganggap orang Minahasa sebagai antek Belanda. Biodata singkat. Nama, Elias Daniel Mogot. Nama populer, Mayor Daan Mogot. Tempat tanggal lahir, Manado, 28 Desember 1927. Tempat tanggal meninggal, Tangerang, 25 Januari 1946. Keluarga, ayah, Nikolaas Mogot, ibu, Emilia Inkiriwang, saudara, kakak, Effort, Lily, Hetty, Eddie, adik, Fitche, Tilly. Pengalaman militer, 1942 sampai 1943, anggota Seinen Dojo, Angkatan Pertama. 1943, anggota PETA, Angkatan Pertama. 1943 sampai 1944, Shodancho PETA di Bali. 1944 sampai 1945, Staf Markas Besar PETA, Gyugun Sidobu. 1945, Perwira Resimen AIBW Tangerang, pangkat Mayor. 1945 sampai 1946, pendiri dan direktur pertama Akademi Militer Tangerang. Daan Mogot adalah contoh nyata kepahlawanan pemuda Indonesia yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya. Monumen Palagan Lengkong, pengingat pertempuran heroik. Monumen Palagan Lengkong terletak di Jalan Bukit Golf Utara, nomor 2, Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Monumen ini dibangun untuk mengenang pertempuran Lengkong, sebuah peristiwa bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sekitar monumen ini terdapat batu bertuliskan Taman Daan Mogot sebagai penghormatan kepada Mayor Elias Daniel Mogot,
atau yang lebih dikenal sebagai Daan Mogot. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan, sekaligus Direktur pertama Akademi Militer Tangerang. Pada tanggal 25 Januari 1946, Daan Mogot bersama 70 taruna Akademi Militer gugur dalam pertempuran melawan tentara Jepang saat proses perundingan di Lengkong. Sebelumnya lokasi Monumen Palagan Lengkong merupakan markas militer Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pimpinan Angkatan Darat memerintahkan pelucutan senjata tentara Jepang oleh Akademi Militer Tentara Republik Indonesia, TRI. Perundingan dengan pihak Jepang pun dilakukan dan diterima dengan baik. Namun saat proses pelucutan senjata sedang berlangsung, terdengar suara tembakan secara mendadak. Hal ini membuat tentara Jepang curiga dan menganggap telah terjadi serangan dari pihak Indonesia. Situasi pun berubah menjadi pertempuran sengit yang menyebabkan gugurnya banyak taruna, termasuk Mayor Daan Mogot, Letnan Sutopo, dan Letnan Subianto Joyo Hadikusuemo. Monumen Palagan Lengkong kini menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan yang berkorban demi kemerdekaan Indonesia.
Thank you.